Hello, my name is Miftahul Jannah. I'm from 4A English Education Department. That I have tasked that for final test make a video interpretation some videos. So let's watching the videos. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat agar bisa berdamai dengan masa lalu. Pertama, terima saja apa yang sudah terjadi dalam hidupmu dan jangan sibuk mencari kesalahan atau menyesali secara berlebihan apa yang sudah terjadi. Kamu tidak akan bisa kembali ke masa lalu karena segala sesuatu yang sudah berlalu dari dirimu tidak akan bisa kembali pada dirimu dan kamu tidak akan bisa kembali ke waktu itu. Belajarlah untuk ridho, menerima. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man radiya falahur ridha, wa man sakhita falahu sukhtu." Peace be upon you in the past. First, accept what was happened in your life and don't be too busy looking for fault or overindulging in regret. You will not be able to go back in the time because everything that has passed away from you will not be able to return to you, and you will not be able to the time. Learn to accept the messenger that God once said, "Man radiya falahu rah." Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, maka ada keriduan Allah di situ. Tapi barang siapa yang murka dengan ketentuan Allah, boleh jadi di situ ada kemurkaan Allah. Belajarlah untuk menerima keadaan dan jangan pernah menghina keadaanmu. Karena malam pun tidak pernah menghina takdirnya untuk menjadi gelap. Karena daun pun tidak pernah menyalahkan angin yang membuat dirinya terjatuh dari pohon. Tapi belajarlah untuk menerima, karena akan ada kebaikan untukmu dari kejadian di masa lalu jika engkau menerimanya. Yang kedua, bersyukurlah dan bercerminlah. Bersyukurlah kepada Allah telah menghadirkan kejadian di masa lalumu, karena dengan itu kamu bisa memetik pelajaran sebagai bentuk perbaikan di waktu yang akan datang. Masa lalu memang bukan untuk dilupakan, karena tak mudah untuk melupakan. Tapi masa lalu bisa dijadikan sebagai cerminan untuk diambil pelajaran agar kamu tidak terjatuh lagi di kesalahan yang sama. Learn to accept your circumstance and never insult them, for even the might has insulted his destiny to become dark, because for even the left never blames the wine that make itself fall from the tree. Then learn to accept that there is time for you from what happened in the past if you do. Second, be grateful and reflect. Then you got for things that happened in the past, and from this you can learn lesson as the improvement in the future. The past is not to be forgotten because it isn't easy to make it easy, but it can be reflection of taking lesson so you don't fall in the same mistake again. Jika sudah tahu, kita akan berhati-hati agar tidak tenggelam lagi. Kalau sudah tahu, kita akan mawas diri agar tidak terpeleset lagi. Jangan jatuh untuk yang kedua kalinya jika kamu tidak ingin merasakan sakit yang kedua kalinya. Bersyukurlah, bercerminlah. Ambil hikmahnya, ambil pelajarannya, karena selalu ada kebaikan dari apa yang sudah terjadi dalam kehidupan. Yang ketiga, perbaiki diri dan muhasabah. Tidak ada sesuatu yang pernah hadir dalam hidupmu kecuali
Di sanalah Allah menitipkan pesan cinta untukmu agar kamu menjadi pribadi yang lebih baik dalam kehidupan ini. Setiap kita pernah punya masa lalu, setiap kita pernah tenggelam dalam masa lalu. Jangan terlalu melihat masa lalumu, tapi lihatlah harapan di masa depanmu. Jangan terlalu melihat orang di masa lalunya, karena setiap orang punya harapan dengan masa depannya. If we knew, we have to be careful not to groan again. If we know it, look at a mirror and take a lesson, and it is good at what has happened in life. Third, prepare yourself and attend to your future unless God has interested you with a message of love that you should be a better person in this life. Every one of us has a past. Every time we have gone through time. Don't look at your past too much, but look at your future hopes. Don't look at people from the past too much, because every has a hope in the next future. Ada seseorang yang pernah hampir membunuh Rasulullah, tapi kemudian dia berubah, memperbaiki diri. Lihat akhir hayatnya. Allah makamkan dirinya di samping makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Umar bin Khattab. Ada seseorang yang pernah memerangi Rasulullah, bahkan memusuhi Rasulullah, tapi kemudian dia berubah, memperbaiki diri. Lihat ujung hayatnya. Allah berikan gelar kepadanya, pedangnya Allah, yaitu Khalid bin Walid. Siapapun kita di masa lalu, kita punya harapan dengan masa depan. Lihat apa yang sedang Allah persiapkan untuk masa depanmu, dan jangan terlalu lama engkau melihat sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu. Lihatlah filosofi kaca mobil. Kaca mobil itu bagian depan lebih besar, kaca spion bagian samping lebih kecil. Kenapa? Karena kaca spion bagian samping hanya untuk lihat ke belakang, dan itu kecil saja. Tapi kaca bagian depan untuk lihat ke depan, dan itu besar. Artinya, apa yang sedang Allah persiapkan ke depan jauh lebih besar daripada apa yang sudah terjadi dalam hidupmu di masa lalu. Yuk move on, yuk berubah. Percayalah, ada kebaikan yang sedang Allah persiapkan untuk dirimu jika engkau bisa move on dan berdamai dengan masa lalumu. There once was a man who almost killed the prophet, and then he changed by mending himself, and God make himself burn beside the tomb of the prophet. That's Umar bin Khattab. There's a man who has fought against the prophet, and then he changed. Look at the end of his life. The God who gives the title of his scroll is Khalid bin Walid. Whoever we were, don't be too long regretting something that happened. We hope have a future, see what God is preparing for the future, and don't be too long. So long time to move on. Look at the philosophy of glass from the car. The wheelnut is bigger, the side pocket is smaller, because the side mirror only look at the back and it's small, and the right side is bigger. That means that God will move on and change. So that's mean let's change ourselves, be a good better, and move on about the past. How about the videos? Let's comment. Thank you. I'm sorry for my mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.